Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, oke kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Ya, ada yang menarik dari Partai Nasdem. Jadi saat ini Partai Nasdem tengah mempertimbangkan, tengah menganalisa, tengah membandingkan calon wakil presiden Anies Baswedan antara Kofifah Indar Parawansa ataukah Agus Harimurti Yudhoyono. Siapa yang terbaik dari mereka? Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem itu Effendi Hoiri alias Gus Coy itu menilai Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa lebih punya pengalaman dibandingkan Ketua Umum Partai Demokrat saat ini Agus Harimurti Yudhoyono. Pernyataan itu ia sampaikan merespon munculnya nama Kofifah dalam bursa calon wakil presiden Anies Baswedan. Coy menyebut, atau Gus Coy itu menyebut publik sudah tahu rekam jejak Kofifah di berbagai sektor. Lanjut, Gus Coy mengatakan bahwa publik sudah tahu Kofifah punya pengalaman menjadi menteri, punya pengalaman memimpin untuk jadi gubernur Jawa Timur, punya pengalaman di DPR, dan semuanya orang sudah tahu. Seperti itu ungkapan dari Gus Coy ini. Kemudian Gus Coy menyampaikan Kofifah juga mewakili suara kaum perempuan. Selain itu ia juga punya basis massa di Jawa Timur. Selain punya basis massa Jawa Timur, tentunya juga Kofifah ini memiliki massa NU, Nahdlatul Ulama. Kemudian daerah yang digadang-gadang menjadi penentu Pilpres itu Jawa Timur. Maka dengan menggait Kofifah tentunya mengambil setelah mengantongi kemenangan ibaratnya kalau Anies menggandeng Kofifah. Seperti itu yang diungkapkan oleh juru bicara dari Partai Nasdem ini. Nah, menanggapi hal itu, kemudian Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat Irwan Veko tak sepakat dengan ucapan Gus Coy itu. Menurutnya, AHY juga punya banyak pengalaman dalam memimpin. Dia merasa tak adil jika pengalaman seseorang tokoh hanya dinilai dari rekam jejak di pemerintahan. Irwan membawa-bawa sejumlah tokoh yang moncet dalam politik meskipun tak punya latar belakang pemerintah. Irwan mengatakan bahwa pengalaman apa dulu? Dia mempertanyakan hal itu. Dia menyebut bahwa Bung Karno, Bung Hatta, Bu Mega, Pak Ma'ruf Amin, apa itu semua pernah jadi menteri? Atau harus pernah menjabat di pemerintahan dulu? Nah, kemudian lanjut Irwan, dia mengatakan bahwa pengalaman terbaru Mas AHY bagaimana menyelamatkan Partai Demokrat dari begal demokrasi itu nggak gampang itu yang disampaikan oleh Irwan. Lalu yang jadi pertanyaannya kemudian, siapa yang bisa mendampingi Anies? Siapa yang cocok dan layak mendampingi Anies? Kemudian Coy menyampaikan, Nasdem masih terbuka mengkaji nama-nama bakal cawapres pendamping Anies. Dia berkata sah-sah saja nama seperti AHY ataupun Kofifah dibicarakan. Ya, Gus Coy melanjutkan bahwa ini semuanya adalah pilihan-pilihan yang harus kita beberkan. Para penentu itu termasuk calon presiden Mas Anies itu. Jadi perlu diberitahukan ke Anies Baswedan bahwa ini loh beberapa figur yang perlu dipertimbangkan. Seperti itu ujar Coy. Sementara itu, Irwan mengungkit jasa Demokrat mendukung Anies. Dia bersikukuh AHY adalah sosok paling layak mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Kata Irwan, mereka paling pertama mendukung pasca Nasdem mendeklarasikan Pak Anies capres itu adalah Partai Demokrat. Jadi Demokrat adalah partai yang pertama kali mendukung pasca Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres Pilpres 2024. Maka melihat hal ini jelas kita bisa menganalisa bahwa sekarang ini Nasdem tengah sibuk melihat menganalisa calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Di lain sisi, Demokrat tetap ngotot untuk menyandingkan AHY dan Anies. Jadi perlu kita nantikan kelanjutannya seperti apa. Apakah Demokrat berhasil menyatukan AHY dan Anies
ataukah Nasdem memilih figur yang tidak memiliki partai seperti Khafifah? Jadi jelas ini sangat menarik dan perlu kita nantikan. Bagaimana tanggapan teman-teman mengenai hal ini? Siapa kira-kira yang layak mendampingi Anies? Coba tulis di kolom komentar. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih telah tiba di sini. Oh ya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.